kepada Ibu Fitri Afiani, Magister Komputer, selaku dosen mata kuliah Sistem Basis Data, dan rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada hari ini yaitu rancang bangun sistem peminjaman buku berbasis web pada etika teladan. Perkenalkan, nama saya Tia Afiani. Saya sebagai moderator dan kelompok saya yaitu Bibit Lestari dan Julia Sabiti. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Bagi pemateri yang pertama, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Perpustakaan merupakan suatu institusi penting untuk mendorong minat baca dan budaya literasi pada siswa. Perpustakaan menyediakan beragam buku dan sumber informasi lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran siswa di sekolah. SMK Teladan sebagai sekolah menengah kejuruan terkemuka di kota ini tentunya memiliki perhatian besar terhadap pengelolaan perpustakaan yang dimiliki. Selama ini perpustakaan SMK Teladan masih bersifat manual dengan mencatat pada buku besar setiap ada peminjaman dan pengembalian buku. Hal ini kurang efisien karena rawan terjadi kesalahan. Selain itu juga memakan banyak waktu untuk melakukan rekap data peminjaman. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pengolahan data peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan SMK Teladan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang sistem peminjaman buku perpustakaan berbasis web untuk menggantikan perancangan pencatatan manual pada buku besar. Yang kedua yaitu membangun database peminjaman buku yang terintegrasi untuk mempermudah pembuatan laporan oleh petugas perpustakaan. Yang ketiga yaitu mengotomasi proses pencatatan peminjaman dan pengembalian buku dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian, diantaranya yaitu yang pertama adalah mengurangi kesalahan pencatatan dan manajemen data peminjaman buku. Yang kedua yaitu mempermudah dan mempercepat proses pelaporan kegiatan perpustakaan yang bertugas. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap anggota dengan sistem yang transparan dan objektif. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Ada beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua ada web. Dan yang ketiga ada PHP. Dan yang keempat ada MySQL. Yang pertama yaitu sistem informasi peminjaman buku. Merupakan sistem komputerisasi yang memiliki tujuan utama untuk memudahkan pengendalian dalam pengelolaan pendistribusian buku. Perpustakaan SMK Teladan memiliki beberapa sistem, yaitu yang pertama pendaftaran anggota perpustakaan, yang kedua pengelolaan dan buku perpustakaan, yang ketiga pencatatan peminjaman dan pengembalian buku, yang keempat manajemen saksi keterlambatan, yang kelima laporan transaksi peminjaman. Kemudian yang kedua ada website. Website sistem peminjaman buku adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk meminjam dan mengembalikan buku secara online. Website ini biasanya digunakan oleh perpustakaan untuk mengelola koleksi buku mereka dan melayani peminjaman anggota. Kemudian yang ketiga ada PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk membangun website sistem peminjaman buku perpustakaan. Dengan menggunakan PHP, fitur-fitur sistem peminjaman buku dapat diimplementasikan dengan mudah dan fleksibel. PHP bekerja dengan meminta klien atau browser meminta informasi dari server web. Setelah itu, server memproses informasi klien dengan menjalankan program atau script PHP. Script PHP mengembalikan hasil berupa kode HTML atau script yang ditampilkan di browser. Dengan kata lain, mengeksekusi kode program PHP menghasilkan kode HTML browser. Selanjutnya yaitu MySQL. MySQL merupakan aplikasi web yang memerlukan database untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. MySQL termasuk dalam kelas database model SDBM. Sebagai database server, MySQL menggunakan bahasa standar SQL untuk menangani permintaan dan
pengolahan database dari aplikasi yang terhubung ke dalamnya, yaitu terstruktur penyimpanan data dibentuk dalam tabel-tabel yang saling berrelasi. MySQL juga dilengkapi beragam tool untuk backup, restore, import dan export, tuning, dan pengamanan database server. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur. Metode ini dilakukan mengumpulkan referensi jurnal, laporan tugas akhir, buku, dan artikel baik cetak maupun online terkait sistem informasi peminjaman buku untuk mendapatkan landasan teori bagi peneliti. Data yang dapat digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pencarian data, yaitu yang pertama, identifikasi data yang perlukan untuk sistem yang akan dibangun. Yang kedua yaitu cari referensi dari buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan data yang akan diperlukan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data dari referensi yang telah ditemukan. Yang keempat yaitu analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Yang kelima yaitu tarik kesimpulan tentang data yang digunakan dalam sistem sementara. Selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem ini menggunakan metode prototipe, merupakan metode pengembangan sistematik yang menekankan pada proses iteratif dan inkremental. Artinya sistem dikembangkan selangkah demi selangkah dengan bervalidasi aktif pengguna. Metode prototipe terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua yaitu rencana cepat, yang ketiga yaitu pemodelan desain cepat, yang keempat yaitu membuat prototipe, yang kelima yaitu pengiriman aplikasi dan umpan balik. Selanjutnya yaitu rancangan. Rancangan sistem peminjam buku berbasis web SMK Teladan melibatkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu flowchart, yang kedua DFD, yang ketiga IRD, yang keempat rancangan database, yang kelima yaitu RTBS. Kemudian di sini ada flowchart. Flowchart yaitu yang pertama dimulai dari start, kemudian input data, kemudian menginputkan data buku, data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian, dan serta data sanksi. Kemudian melakukan penginputan, melakukan peminjaman, kemudian pemrosesan data. Ini tidak melakukan peminjaman. Kemudian proses peminjaman ini dari proses data, yaitu ia melakukan proses peminjaman, kemudian menginputkan rekap peminjaman, kemudian menginputkan data buku, data anggota, data peminjaman, data pengembalian, dan data sanksi, kemudian selesai. Selanjutnya yaitu DFD level out. Yang pertama yaitu admin. Admin menginputkan data buku, data anggota, data peminjaman, data pengembalian ke sistem. Sistem menginputkan ke anggota yaitu data anggota, data buku. Kemudian dari anggota menginputkan ke sistem yaitu sistem informasi peminjaman. Kemudian dari sistem informasi peminjaman buku menginputkan kepala perpustakaan, yaitu seperti laporan buku, laporan anggota, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu DFD level 1. Di situ ada admin. Admin melakukan verifikasi login dan verifikasi data user. Lalu dari admin menginput ke entry data. Di situ ada data buku, data peminjaman, dan juga data petugas. Lalu dari entry data menginput ke admin, yang di situ ada data petugas, data buku, dan juga data peminjaman. Lalu dari login menginput ke kepala perpus untuk laporan hasil peminjaman. Lalu kepala perpus merekap data peminjaman. Lalu dari peminjaman menginputkan ke hasil peminjaman, dan dari hasil peminjaman menginputkan ke kepala perpus untuk laporan hasil peminjaman. Lalu selanjutnya ada IRD. Di situ ada admin. Di dalam admin ada ID admin dan juga password. Lalu admin menginput untuk mendata dan mendata untuk menginput ke buku. Di dalam buku ada ID buku, jumlah buku, judul buku,
juga nama pengarang. Lalu admin juga melayani dan menghubungkan ke siswa. Ada nama siswa, miss, dan juga kelas. Lalu siswa mereka untuk meminjam. Lalu selanjutnya ada rancangan database. Yang pertama ada tabel user dengan nama ID user tipe integer with 20 keterangan terjadi key. Lalu ada username, tipenya varchar, widthnya 45 dan keterangan username user. Lalu yang ketiga ada password, tipe varchar, width 45, keterangan password user. Lalu yang kedua ada tabel buku dengan nama ID buku tipe integer with 12 keterangan primary key. Lalu ada jumlah tipe integer with 12 keterangan username. Lalu ada judul dengan tipe varchar with 100 keterangan password. Pengarang dengan tipe integer with 100 dan keterangan pengarang buku. Lalu ada penerbit dengan tipe integer with 45 keterangan penerbit buku. Lalu ada kodera dengan tipe varchar with 10 keterangan kode hak buku. Lalu selanjutnya ada tahun terbit dengan tipe integer with 45 keterangan tahun terbit buku. Lalu yang ketiga ada tabel anggota dengan nama ID anggota tipe integer with 12 keterangan primary key. Ada nama, tipe varchar with 100 keterangan username. Lalu telepon tipenya varchar widthnya 12 keterangan nomor telepon anggota. Lalu ada alamat tipe text dengan 100 dengan keterangan alamat anggota. Lalu ada jenis kelamin tipe varchar with 45 keterangan status anggota. Lalu yang keempat ada tabel peminjaman dengan nama ID peminjaman tipe integer widthnya 12 keterangannya primary key. Lalu ada tanggal peminjaman dengan tipe varchar with 12 keterangan tanggal peminjam. Lalu selanjutnya ada anggota dengan tipe integer with 12 dengan keterangan password. Dan selanjutnya ada admin dengan tipe integer with 45 dan keterangan admin. Lalu yang kelima ada pengembalian dengan nama ID pengembalian tipe integer with 12 keterangan primary key. Ada tanggal pengembalian dengan tipe date with 12 keterangan username. Lalu ada petugas dengan tipe integer with 100 dengan keterangan petugas. Lalu ada denda dengan tipe integer with 45 keterangan denda keterlambatan. Lalu ada peminjaman tipe integer with 12 keterangan peminjaman. Lalu selanjutnya ada anggota tipe integer with 12 keterangannya anggota. Selanjutnya itu ada user dengan keterangan ID user integer. Lalu user menginput ke buku dengan ID buku integer. Lalu dari buku menginput ke peminjaman dengan ID peminjaman integer. Lalu peminjaman menginput ke anggota dengan ID anggota integer. Lalu dari anggota menginput ke pengembalian. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Perancangan sistem informasi peminjaman buku online SMK Teladan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan. Dengan sistem ini, peminjaman buku dapat dilakukan dengan lebih efisien melalui antarmuka online yang mudah diakses oleh pengguna, termasuk guru dan siswa. Memiliki autentikasi, pengguna meningkatkan keamanan data dan melindungi data sensitif seperti data pribadi dan riwayat peminjaman. Selain itu, sistem ini menawarkan akses cepat ke informasi tentang dana buku, riwayat peminjaman, dan buku yang memudahkan pemantauan kinerja perpustakaan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri Apriani. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Julia Safitri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, soalnya apa masalah yang ada pada objek yang menjadi dasar dari pembuatan proposal rancang bangun tersebut? Jawabannya, masalah yang ada pada objek yang menjadi dasar pembuatan proposal rancang bangun pada SMK Teladan adalah yang pertama, sistem peminjaman buku masih dilakukan secara manual dengan mencatat pada buku besar.
Hal ini rawan terjadi kesalahan dan kurang efisien. Lalu yang kedua, kesulitan dalam melakukan rekap data peminjaman buku untuk evaluasi dan pengadaan koleksi buku yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, sulit memantau keterlambatan pengambilan buku. Yang keempat, laporan transaksi peminjaman sulit dibuat dan kurang akurat. Lalu lanjut soal yang nomor 2, soalnya yaitu tujuan dari pembuatan proposal rancang bangun untuk objek apa, bukan mengacu pada apa yang akan dibuat. Jawabannya, tujuan pembuatan proposal rancang bangun adalah untuk yang pertama, merancang sistem peminjaman buku perpustakaan berbasis web untuk menggantikan pencatatan manual. Lalu yang kedua, membangun database terintegrasi untuk mempermudah pembuatan laporan. Yang ketiga, mengotomasi proses pencatatan peminjaman dan pengembalian buku agar lebih cepat dan akurat. Lalu yang terakhir, memberikan kemudahan bagi petugas dan anggota perpustakaan dalam proses sirkulasi buku. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bibit Lestari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan Bu Fitri ya. Yang nomor 3 yaitu manfaat yang dapat diambil dari dua belah pihak antara pengguna sistem dan pengembang sistem apa? Jawabannya untuk pengguna sistem, manfaat yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan data transaksi. Yang ketiga yaitu mempermudah akses informasi ketersediaan buku. Kemudian manfaat untuk pengembang yang pertama yaitu mendapatkan pengalaman dalam mengembangkan sistem informasi perpustakaan. Yang kedua, memperluas portofolio proyek. Yang ketiga, peluang kerja sama pengembangan sistem di perpustakaan ini. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 4, pada kebutuhan sistem perangkat lunak di sana ada setiap poin softwarenya. Pada setiap software di sana dijelaskan kegunaan dari masing-masing pada pembuatan rancang bangunnya. Jawabannya, pada kebutuhan sistem di setiap software memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem operasi Windows 11, yaitu sebagai platform sistem operasi. Kemudian ada MySQL yang digunakan sebagai server database untuk menyimpan data. Kemudian ada SAM, yaitu web server untuk menjalankan sistem berbasis web. Kemudian yang keempat ada browser yang berfungsi antarmuka interaksi pengguna dengan sistem. Kemudian ada Microsoft Word untuk membuat dokumen laporan. Selanjutnya yaitu saran penelitian ditujukan untuk memberikan masukan. Jadi apa saran yang akan diberikan untuk pengguna sistem atau objeknya? Sarannya dapat diberikan yaitu seperti yang pertama, melakukan pelatihan pengguna sistem bagi petugas perpustakaan. Yang kedua yaitu backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data. Yang ketiga yaitu evaluasi atau upgrade sistem secara berkala untuk meningkatkan performa dan keamanan. Yang keempat yaitu tambahan fitur notifikasi keterlambatan seperti via email atau SMS untuk mengingatkan pengembalian buku. Yang kelima yaitu integrasi sistem dengan aplikasi perpustakaan lainnya, katalog online, akses jurnal online dan lain-lain. Baiklah, dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum